Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita hari ini berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 8 November 2024. Renungan didasarkan dari Kitab Ulangan pasal 15, ayat 1 sampai dengan ke-15. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, pertolongan, kekuatan, dan cinta-Mu yang senantiasa hadir dan memberkati kami. Sehingga kami menemukan pengharapan dan kami menemukan kesegaran dalam rahmat-Mu yang membebaskan dan menyelamatkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin adalah kuasa, kasih, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, supaya kami terus terpelihara iman dan keselamatan kami di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dan ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-11. Mari kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya dengan judul Tahun Penghapusan Hutang. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11, demikian sabda Tuhan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dan dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah membuka tangan
lebar-lebar. Membuka tangan lebar-lebar. Tentu kita mengikuti berita yang terus tersaji setiap hari. Apa yang paling aktual? Tentu ada beberapa. Khususnya yang ada di Indonesia. Soal apa? Soal judi online. Di antara berita-berita lainnya. Yang menghebohkan soal judi online yang tidak selesai-selesai ini. Malahan ditangkap pegawai atau orang dalam di pemerintah yang melindungi situs atau permainan judi online ini. Sehingga websitenya atau di internetnya tidak ditutup. Harusnya itu kan harusnya ditutup. Tidak boleh diselenggarakan. Kemudian pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden memerintahkan dengan keras untuk segera dihapuskan judi online. Dan polisi bertindak. Yang ditangkap ada berapa? Terakhir kalau tidak salah 15 orang. Mungkin bisa bertambah. Kenapa judi online harus segera ditutup? Karena banyak orang yang berpikir spekulan, main untung-untungan. Dengan memperkirakan ketika dia melakukan itu, berkorban itu, mendapatkan hasil yang besar dengan mudah. Ternyata judi online hanya sebuah permainan saja yang diatur oleh bandar. Orang yang pengen kaya, orang yang pengen secara instan mendapatkan sesuatu yang tanpa harus mengeluarkan keringat terpancing. Bukan saja mereka yang menengah ke bawah, bahkan yang punya pendidikan, aparat pemerintah dan semuanya juga terjebak dalam judi online. Tentu ini menyengsarakan bagi sang pemain dan keluarganya. Karena mereka mesti terjebak atau terlilit bisa jadi dengan hutang dan lain sebagainya. Atau bahkan melakukan tindakan kriminal demi mencari uang untuk keperluan judi online. Ada yang lain pula soal selain judi online. Apa itu? Pinjaman online, pinjol. Kan sangat tragis ketika soal pinjol ini ada yang harus meregang nyawa dengan berbunuh diri karena dikejar-kejar oleh debt collector. Merasa terancam. Mungkin di antara kita pernah ada yang kena pinjol. Entah kita sendiri atau saudara-saudara kita. Bagaimana rasanya? Ya kecemasan, ketakutan. Karena apa? Hutangnya semakin naik, bukan semakin turun. Bunganya besar. Dan itu menjerat. Mungkin persis dulu istilahnya rentenir. Tentu pinjaman online dan rentenir ya tujuannya hanya mencari untung kok. Nggak peduli soal aspek psikologi, keadaan yang meminjam, tidak peduli. Yang penting kalau sudah ada perjanjian, ada transaksi, yang bersangkutan harus mengembalikan. Dan rentenir atau pinjol ini pikirannya kan hanya untung, cuan, uang. Nggak peduli sisi-sisi yang lain. Ini yang semakin membuat masyarakat berkekurangan atau semakin jatuh miskin dan lain sebagainya. Bahkan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Maka saya mengapresiasi pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden Prabowo, untuk segera bertindak, memerintahkan semua elemen atau pemerintah di pemerintahnya untuk segera menghapuskan praktek-praktek yang demikian. Bahkan Presiden tidak hanya bicara soal judi online saja. Tetapi beliau juga mengatakan akan menghapuskan hutang. Kalau tidak salah hutang para nelayan, petani, dan UMKM.
Ini menarik menurut saya. Saya tidak akan menafsirkan lebih secara politis dan sebagainya, tidak. Tetapi ada hal yang baik menurut saya. Menghapuskan hutang. Bagaimana masyarakat bisa berkembang kalau kena pinjol, kalau kena judi online, kalau dia usahanya masih memiliki hutang. Maka tiada lain, negara harus bertindak, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini langkah yang tepat menurut saya. Untuk apa sih? Supaya negara ini menjadi makmur tentu saja. Agar kemiskinan bukan semakin naik, tapi semakin ditekan. Persis dalam teks yang kita renungkan hari ini. Bicara tentang apa? Bicara tentang kesejahteraan bagi bangsa Israel. Salah satunya apa? Ya, penghapusan hutang. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang keempat. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Di tahun ke-7, orang Israel harus menghapuskan hutang saudara-saudaranya. Ada piutang. Apakah dia berhak menagih? Tentu. Tapi dijelaskan di sini. Supaya semuanya menjadi makmur dan diberkati, bahkan disebutkan bukan yang bersangkutan saja, tetapi negeri, bangsa. Maka satu sama lain harus apa? Menghapuskan hutang dengan kerelaan. Tentu ini tantangan berat bagi bangsa Israel. Nggak mungkin dong, nggak gampang dong. Sudah memberi, kan harapnya kembali. Tapi Tuhan memerintahkan, dihapuskan, diberikan saja. Tidak perlu ditagih di ayat yang kedua. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Maka kemudian firman Tuhan menegaskan di ayat yang kelima. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa manusia itu atau termasuk bangsa Israel akan menegosiasikan, akan menawar, akan berpikir ulang. Maka Tuhan mengatakan, jika engkau mendengarkan, maka engkau akan diberkati. Bukan hanya dirimu, tapi bangsamu. Semua jadi sejahtera dan baik. Dalam artian apa? Engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Sekalipun engkau memberi lebih. Bahkan tidak meminta pengembalian hutang. Persis jika kita membaca di ayat yang ke-10. Tuhan mengatakan, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. 2 kali di ayat ke-4 dan ayat ke-10. Jika tindakan penghapusan hutang itu dilakukan, diberkati. Bangsanya menjadi sejahtera, tetapi secara spesifik pekerjaanmu, usahamu, apapun yang dilakukan oleh orang yang memberikan pengampunan itu atau penghapusan hutang itu akan sejahtera. Semuanya. Ini kan luar biasa. Jadi Tuhan mengajak bangsa Israel untuk tidak hitung-hitungan. Biarlah Tuhan yang menghitung. Dan hitungan Tuhan adalah hitungan berkat. Dan hitungan berkat dari Tuhan tentu lebih berlimpah dibandingkan yang diberikan kepada yang berhutang. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Ini menarik. Karena seringkali teks kitab suci dicarikan, kalau misal soal ekonomi ya soal cuan-cuan, mengambil keuntungan dan sebagainya. Nah ini berbeda. Seperti membuat rugi kita. Tapi justru ada hal yang lain yang Tuhan tawarkan. Sudahlah, berkatku akan lebih banyak dari piutang atau hutang yang kau berikan kepada sesamamu. Dan yang menarik pula, dari teks yang kita renungkan hari ini, kita diajak untuk apa? Memperhatikan sekitar kita. Kenapa demikian?
bangsa Israel disebutkan di sini. Kurang lebih ada 4 kali kata miskin, 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 miskin. Ayat keempat, orang miskin. Ayat yang ke-7, yang miskin itu. Ayat ke-11, orang-orang miskin, yang miskin. Sebuah realitas yang tidak boleh didiamkan. Kenyataan yang ada di sekitar bangsa Israel dan kenyataannya ada dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengatakan pada Yudas Iskariot, orang miskin selalu ada padamu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, supaya mereka sejahtera, maka ada bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak semakin memiskinkan mereka, tetapi harus mengambil bagian untuk mensejahterakan mereka. Dan inilah panggilan kita, mensejahterakan yang ada di sekitar kita. Dengan banyak cara tentu saja. Tidak melulu lewat uang. Bisa bentuk barang dan lain sebagainya, memberikan perhatian kepada yang lain. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema membuka tangan lebar-lebar? Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Artinya apa? Hati-hati. Jika kemudian kita menjadi kesal, kita justru tidak memberikan atau tidak mensejahterakan orang-orang miskin atau orang-orang yang seharusnya kita bantu. Disebutkan menjadi berdosa. Ini kan menarik menurut saya. Tahun penghapusan hutang, artinya ketika orang itu tidak melakukan penghapusan hutang, tetapi justru kesal terhadap orang yang dipinjami, yang disebutkan juga orang miskin ini. Orang miskin ini bisa berdoa loh, berseru kepada Tuhan. Dan itu menjadi dosa kepada yang memberi hutang. Maka panggilan kita adalah, mari kita mensejahterakan kehidupan bersama. Ya dimulai dari mana? Ya kehidupan dalam komunitas kita masing-masing. Dengan saudara, komunitas persekutuan wilayah, gereja, secara luas dan bersama dengan masyarakat. Supaya apa? Yakinlah ketika kita terlibat dalam mensejahterakan yang ada di sekitar kita, maka lihatlah saja, titeni saja bahwa kita akan diberkati. Kalau kita tidak memperhitungkan itu, Tuhan akan memberkati. Memberkati apa? Tadi sebutkan. Pekerjaan dan usaha, bahkan rumah tangga kita, dan apapun yang kita lakukan. Maka lakukanlah itu. Mensejahterakan setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Membuka tangan lebar-lebar. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-7. Maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Di pesan yang kedua, hati-hati pula. Jangan manfaatkan orang miskin untuk kita peras dan kita ambil keuntungannya. Kalau kita paham, orang miskin itu sudah tidak berdaya. Diperas saja mungkin tidak keluar keringatnya. Tidak keluar apa-apa. Maka jangan manfaatkan orang-orang yang tidak mampu, tidak berdaya dalam segalanya. Ya keuangan, potensi dan apapun itu. Jangan manfaatkan mereka untuk mensejahterakan diri kita. Mengambil keuntungan di dalamnya. Pedae nopo nggih? Ya, oleh karena yang bersangkutan ya miskin butuh uang sehingga kita manfaatkan misalkan tenaganya. Kerja 24 jam bayarnya semaunya kita. Hati-hati. Seringkali kita melihat itu terjadi di sekitar kita. Atau karena kita
mempekerjakan yang bersangkutan itu memang orang miskin, sehingga dia pun kemudian tak berdaya, maka kita seperti menjadi bos tuan yang bisa menginjak-injak, memaki-maki, sekarepe dhewe, ngunek-ngunekke dan lain sebagainya. Tidak boleh demikian. Jangan menggenggam orang miskin, jangan memanfaatkan, jangan memperdaya, jangan menginjak, apalagi menindas. Jika itu dilakukan, Tuhan akan bertindak. Tentu saya tidak mengancam, tapi tadi di ayat yang ke-9, menjadi dosa. Maka sebagai penutup dalam tema membuka tangan lebar-lebar, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Orang miskin selalu ada di antara kita. Miskin apa? Ya secara finansial, ekonomi atau keuangan. Ya, perlu kita bantu. Kita perhatikan. Kekayaan kita tidak akan kita bawa sampai kita mati, tentu saja. Tapi bawalah kekayaan yang kita miliki untuk menjadi berkat atas kehidupan bersama. Maka yakinlah ketika kita membuka tangan lebar-lebar dan menjadi berkat untuk sama, berkat Tuhan itu juga datang kepada kita. Karena kita diperhitungkan mendengar suaranya dan janjinya seperti yang di ayat ke-5 juga mengikat. Maka janji itu yang hadir dalam kuasanya, yang memberkati kehidupan kita, termasuk segenap keturunan kita. Maka persis tadi, jika kita berkebalikan, tidak mendengar dan memanfaatkan, menindas orang miskin dengan menggenggamnya, dosa itu diperhitungkan. Dan akibatnya hati-hati terhadap anak cucu kita. Mungkin saat ini kita baik-baik saja, tapi bisa jadi anak cucu kita, Tuhan kalau berkehendak bisa diputar. Yang miskin sejahtera justru karena tindakan kita yang tadi menggenggam tangan orang miskin, anak cucu kita kembali menjadi miskin. Ingat peristiwa Lazarus dan orang kaya? Lazarus yang dimuliakan, orang kayanya apa? Ada di alam maut, ada di api yang tidak pernah padam. Tentu ini tidak dalam rangka menakut-nakuti, tapi kebenaran itu dinyatakan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Terus lakukan yang baik. Banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin teman, miskin perhatian, miskin akses, baik akses komunikasi, relasi dan semuanya. Miskin apa? Miskin secara iman, butuh untuk apa? Didampingi secara spiritual. Sehingga bukalah tangan lebar-lebar, mengundang kita memiliki spiritualitas kehadiran. Untuk apa? Menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kebenaran firman-Mu yang Kau teguhkan pada kami hari ini, supaya kami membuka tangan lebar-lebar, di mana kami diutus menghidupkan spiritualitas kehadiran kami untuk mensejahterakan yang lain, jadi berkat atas kehidupan bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Maka kebenaran-Mu itulah yang memberkati dan hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwiedi Nugroho, Ibu Estri Wardani, Bapak Matius Prasetyo Hadi, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Susilowati,
Demikian juga di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tigira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kasih-Mu, kemurahan, dan mukjizat-Mu, supaya hamba memiliki kekuatan, ini pengharapan, dan Engkau Tuhan hadir dalam karya dan mukjizat-Mu yang besar. Berkati juga keluarga yang mendampingi, hanya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, cinta, berkat, dan kuasa-Mu memberkati kami. Engkau memulihkan kehidupan rumah tangga kami. Engkau menolong dari setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan. Bahkan Engkau hadir dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, kasih kuasa-Mu menolong kami. Biarlah melalui kasih-Mu itu Tuhan, Engkau hadir menjamah, Engkau menguatkan, dan Engkau hadir menyatakan kemurahan-Mu kini dan sepanjang masa. Termasuk dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah mereka dalam studi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, berkatilah. Baik mereka yang ada di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Berkatilah Tuhan. Hanya kasih setia-Mu yang memberkati dan menolong Tuhan. Dan Engkau hadirkan mukjizat dan karya yang besar untuk anak dan cucu kami. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur Bapak Isnanto warga wilayah 1 telah menyelesaikan studi doktoralnya di Filipina. Kami ucap syukur Engkau telah memimpin Tuhan selama studi di Filipina. Dan bersyukur pula ia telah lulus ujian disertasi. Tentu ini karena hikmat, kasih, dan kuasa-Mu yang melimpahi Bapak Isnanto. Kami percaya memberkati Bapak Isnanto dalam pengabdian berikutnya di Stikes Bethesda. Sehingga setiap ilmu yang ia dapat jadi berkat untuk Civitas Akademika Stikes Bethesda. Demikian juga untuk Ibu Vivi Retno Intening, Tuhan berkatilah juga untuk menyelesaikan pada tahap akhir dalam persiapan ujian disertasi pula. Tuhan berkatilah supaya Ibu Vivi, istri dari Bapak Albertus Wahyudi warga wilayah 4, Tuhan Kau berkati dan tolong sehingga ia pun Tuhan menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik dan maksimal. Kami percaya. Berkati Bapak Albertus Wahyudi dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Hanya anugerah kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa hadir dalam persekutuan kami di GKJ Sarimulyo. Kami percaya Tuhan, Engkau menghidupkan dan karya-Mu ya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami semuanya. Dan berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, hanya kasih-Mu yang memberkati, yang mensejahterakan dan memberi keamanan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.